Om Swastiastu. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai orang suci. Nah, sebelum Ibu memulai materi, biasakan setiap akan mengawali suatu aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan, kalian melakukan puja mantra Trisandi. Om Burbakso Atsawitur Warenim Borgu Dewa Sidiamahi Diwayana Paracudayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astyakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Astya Rudrastya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Dewa Sarwaparanya kita angkara Mamuja Sarwapapidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat Kesamam Om Santi 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 Om
Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan ya. Nah, orang ini memakai baju seperti ini. Tahukah kalian orang ini sedang ngapain? Ya, dia sedang memuput suatu upacara. Nah, orang ini yang dinamakan dengan pedande atau kita sebut sulinggih ya. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Apakah profesinya? Nah, dari gambarnya terlihat dia sedang membantu suatu proses upacara diwuyatnya sepertinya ini ya. Nah, jadi dapat dipastikan kalau profesi orang ini adalah sebagai pemangku. Nah, bisa kalian tebak apakah profesi dari orang ini? Ya, tentunya orang ini yang kita sebut dengan dalang ya. Nah, gambar berikutnya. Nah, kalian yang senang nonton YouTube ya, pasti tahu siapa orang ini ya, dan tahu apa profesi dari orang ini. Nah, dia sebagai berprofesi mengobati secara niskali orang-orang yang sakit ya, atau kita sebut dengan istilah balian kalau di Bali ya. Nah, mereka itu yang kita sebut dengan orang suci. Materi kita hari ini kita membahas mengenai orang suci. Pada materi berikut ini mengenai orang suci ini, Ibu akan membahas mengenai pengertian dari orang suci dan perilaku yang mesti kita lakukan kepada orang suci. Nah, ya, di dalam catur guru kita diingatkan untuk menghormati 4 guru di dalam agama Hindu. Siapa sajakah itu catur guru itu? Guru Rupaku, artinya guru yang melahirkan kalian, yakni orang tua kalian yang dimaksud ya. Setelah itu guru pengajian. Aji itu ilmu pengetahuan. Jadi orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian. Ya, yakni guru-guru kalian di sekolah, termasuk juga para maharesi dan orang-orang suci. Beliau yang dimaksud dengan guru pengajian. Sudah itu guru wisese, yang dimaksud di sini dengan guru wisese adalah pemerintah. Nah, guru swadhyaya ini yang dimaksud adalah Ide Sang Hyang Widiwasi. Nah, dari kesekian guru ini, dari keempat guru ini dalam catur guru, yang manakah yang termasuk orang suci yang harus kita hormati? Ya, benar ya, guru pengajian. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai pengertian dari orang suci. Orang suci terdiri dari 2 kata, yakni kata orang dan kata suci. Orang itu berarti manusia, dan suci itu berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi orang suci itu adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, ulas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang
orang suci, seperti Sulinggi, Maharesi, Bagawan, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Nah, sedangkan kata-kata Sulinggi, ya, Sulinggi itu berasal dari dua kata juga, yakni kata su dan kata linggih. Kata su itu artinya utama atau mulia, dan linggih artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi Sulinggi adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian dirinya dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat untuk mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi. Nah, seorang Sulinggi sebelum dia diberi gelar Sulinggi, orang suci, sebelum dia diberi gelar Sulinggi, Maharesi, Bagawan, dan sebutan lainnya, dia harus disucikan dulu secara rohani dan jasmani. Nah, salah satu bentuk penyucian yakni upacara medikse. Upacara medikse ini berfungsi untuk membersihkan seorang secara lahir batin. Nah, anak-anak, tolong kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apakah ini? Ya, gambar rumah. Rumah agar berdiri tegak, agar bagus, agar berbentuk, nah, pastinya harus dibuatkan kerangka. Ya, begitupun pula agama Hindu. Agama Hindu itu memiliki suatu kerangka, yakni 3 kerangka agama Hindu yang disebut dengan Tri Kerangka Agama Hindu. Nah, apa sajakah itu Tri Kerangka Agama Hindu? Yakni etika, susila, dan upacara. Ayo, senangkah kalian sudah mengetahui dari apa yang Ibu jelaskan tadi? Baik, semoga kalian paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kita lanjut lagi. Filsafat, susila, dan upacara. Filsafat itu dasar-dasar filsafat di dalam kita beragama, ya, yang kita kenal dengan Pancasrada. Pancasrada itu merupakan bagian dari filsafat. Kemudian susila. Nah, di dalam susila, di dalam Tri Kerangka Agama Hindu ini diajarkan bagaimana tata cara etika dan sopan santun kalian ketika kalian berhubungan atau berinteraksi terhadap sesama maupun terlebih lagi terhadap orang suci di dalam kehidupan. Ya. Nah, di dalam kitab Sarasa Muscaya 305 kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang baik. Nah, terjemahan slogannya adalah sebagai berikut. Jika Anda berkawan, maka hendaklah orang yang berbudi luhur saja yang menjadi kawan Anda. Jika hendak mencari persaudaraan, orang yang berbudi luhur itu Anda usahakan untuk dijadikan persaudaraan. Andai kata sampai berbantah sekalipun, apalagi jika bersahabat, hendaklah dengan orang yang baik budi itu, sebab mustahil tidak kelimpahan budi luhur itu jika telah bergaul dengan orang yang sadu. Nah, ini merupakan contoh di mana
agama sudah mengatur bagaimana caranya kalian beretika, bersopan santun, ataupun bergaul dengan sesama, apalagi dengan orang suci. Nah, adapun perilaku sopan santun kita kepada orang suci itu dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut ya. Yang satu, hormat dan taat menjalankan nasihatnya. Dua, selalu berdoa setiap memulai suatu kegiatan. Seperti tadi, kalian sebelum memulai pelajaran ini, kalian melakukan apa? Ya, trisandi dulu ya. Nah, biasakan kalian setiap kalian mau memulai suatu kegiatan, kalian berdoa dulu, memohon agar apa yang kalian lakukan itu dilancarkan ya. Setelah itu, tiga, rajin membaca kitab suci dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, astungkara, jika kalian sudah rajin membaca kitab suci, jadi kalian tahu secara mendalam mengenai ajaran agama, sehingga kalian mengetahui apa yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan, dan itu bisa kalian amalkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, yang keempat, selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisudha. Kalian sudah tahu kan apa itu Trikaya Parisudha? Ya, Wacika Parisudha yakni berkata-kata yang baik, Manacika Parisudha yakni berpikir yang baik, Kayika Parisudha yakni berbuat yang baik. Ya, nah, jadi selalu mengamalkan ajaran dari Trikaya Parisudha. Setelah itu, 5, hormat kepada catur guru. Ya, kalian kan sudah tahu siapa saja keempat guru yang harus kalian hormati itu. Nah, kemudian melaksanakan resiannya. Resi, yakni orang suci. Yatnya itu artinya korban yang tulus ikhlas. Jadi, melaksanakan yatnya atau korban yang tulus ikhlas kepada orang suci. Yang 7 itu yang lain-lainnya ya. Nah, demikian pembelajaran ibu untuk materi menghargai orang suci yang patut diteladani. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan ya. Nah, jadi kita harus menghormati orang suci, karena di mana orang suci itu adalah bagian dari catur guru, dan bertingkah laku yang baik sesuai dengan yang telah diatur di dalam bagian tri kerangka agama Hindu, yakni susila ya. Nah, demikian video pembelajaran dari ibu. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang ibu jelaskan tadi. Astungkara, kalian selalu dilindungi oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Untuk akhir kata, ibu haturkan para Masanti. Om Santi, Santi, Santi. Nah, ingat ya anak-anak, untuk mensubscribe video pembelajaran ibu kali ini, karena apabila kalian ingin mempelajari video pembelajaran ibu, kalian bisa melihat-lihat di channel ibu, dan setiap ibu mengupload video yang baru, kalian bisa melihatnya dan mempelajarinya ya. Terima kasih.